Umum sudah kita ketahui mudah kalau kita buka Al-Quran, maka surah ini ditulis tergolong surah Makkiyah ya. Surah yang diturunkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah menuju Madinah. Kita lanjutkan keutamaan surah Al-Mulk yang pertama. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada suatu surah dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat. Dan dapat memberi syafaat bagi seseorang sampai orang tersebut dikeluarkan dari neraka pada hari kiamat. Sampai orang tersebut dikeluarkan dari neraka pada hari kiamat dan akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Wa hiya surah Tabarak, yaitu surah Tabarak, maksudnya adalah surah Al-Mulk, karena surah Al-Mulk itu diawali dengan Tabarakalladzii biyadihil mulk. Nah, ini keutamaan pertama dulu. Sebelum kita lanjutkan keutamaan yang kedua ya, kalau kita melihat di dalam hadis ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan bahwa surah Al-Mulk itu mesti dibaca di waktu malam. Yang ada kita lihat adalah bunyinya Inna surata min kitabillah. Sesungguhnya ada suatu surah dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat yang dapat memberi syafaat bagi seseorang sampai orang tersebut dikeluarkan dari neraka pada hari kiamat dan akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga, yaitu surah Tabarak. Tidak ada perintah untuk membacanya di waktu malam. Yang ada kita senantiasa membacanya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa melalui hadis ini ada keutamaan. Orang yang membaca surah Al-Mulk itu bukan hanya dia diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat, tapi dia juga bisa memberikan syafaat kepada seseorang yang mana orang tersebut seharusnya dia masuk ke dalam neraka, dihukum dalam waktu tertentu, tapi karena keutamaan orang ini, maksudnya yang senantiasa membaca surah Al-Mulk, berkurang remisi azabnya di neraka, dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi sempat dulu diazab. Contoh begini, nauzubillah ya, jika anak tersebut karena dosa-dosanya di masa di dunia sehingga dia harus masuk ke dalam neraka dalam waktu kurun 1000 tahun,
Tapi karena ibunya ini adalah orang yang senantiasa mendawamkan surah Al-Mulk ketika di dunia, diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada anak itu. Sampai anak tersebut diampuni, dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ini keutamaannya, keutamaan bagi orang yang senantiasa membaca surah Al-Mulk. Tapi konteksnya Bunda adalah dulu ketika Nabi menyampaikan ini di tengah-tengah sahabat yang latar belakangnya itu paham bahasa Arab, maka tak perlu lagi Nabi sampaikan mesti baca, paham. Setiap diperintahkan untuk membaca berarti di dalamnya ada pemahaman, kan begitu. Jadi jangan sampai kita jangan sampai kita memahami orang yang membacanya itu yang mendapatkan keutamaan. Tidak. Kalau saya katakan kepada Bunda atau siapapun di antara kita yang saat ini statusnya menjadi guru, yang mana yang benar? Ketika gurunya menyampaikan, nah, bila kamu baca kamu akan lulus. Satu lagi gurunya mengatakan, bila kamu baca kamu paham kamu akan lulus. Yang mana yang benar? Baca dan dipahami. Begitulah maksudnya surah ini. Jadi jangan sampai konteksnya kita memahami, kalau kita dengan membacanya saja kita akan mendapatkan keutamaan ini. Ya, kita mendapatkan pahala Bunda dari membaca Al-Quran. Apakah kita mendapatkan keutamaan diberikan wewenang untuk memberi syafaat? Belum tentu. Bagaimana caranya? Baca surah ini, kemudian pelihara hukum-hukumnya. Pelihara hukum-hukumnya. Jadi apa yang ada nanti Allah sampaikan dalam surah Al-Mulk ini jaga dengan baik. Dengan begitu kita akan mendapatkan keutamaan ini. Ini yang pertama. Lanjut sekarang keutamaan yang kedua. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Surah Tabarak hiyal mani'ah min adzabil qabr. Maksudnya surah Tabarak adalah pencegah dari azab kubur. Baik, ini hadis yang sangat singkat Bunda. Jadi orang yang senantiasa membaca surah Tabarak atau surah Al-Mulk dapat mencegahnya dari azab kubur. Namun lagi-lagi di dalam hadis ini Nabi SAW tidak menyebut apakah surah Al-Mulk itu mesti dibaca di waktu malam. Bunyinya surah Tabarak hiyal mani'ah min adzabil qabr. Tidak ada lailahnya, tidak ada disebut malam. Nah, sehingga yang jelas sudah hadis sahihnya tentang keutamaan surah Al-Mulk ini ada dua: memberi syafaat di hari kiamat, melindungi dia dari azab kubur. Satu. Yang kedua, tidak disebutkan dibaca, mesti dibaca di waktu malam. Artinya apa? Bagi siapa, kata para ulama begini, siapa yang membaca surah Al-Mulk
melalui hadis ini, siapa yang membaca surah Al-Mulk baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, baik siang ataupun malam, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan dua keutamaan ini. Sehingga kalau kita membaca keutamaan surah Al-Mulk yang disebutkan dibaca di waktu malam, itu kalau Bunda baca derajat hadisnya, Imam Ahmad kemudian Ibnu Hajar, seorang pakar hadis, mengatakan bahwa perintah membaca surah Al-Mulk di malam hari itu yang meriwayatkannya adalah Abu Az-Zubair dan As-Sufyan, yang dikenal dua periwayat hadis ini adalah orang yang sering keliru dalam menyampaikan hadis, sehingga dihukumilah hadis itu dhaif, lemah. Tapi bukan berarti tidak boleh membacanya di waktu malam. Yang penting senantiasa membaca surah Al-Mulk, itu poin pentingnya. Bunda membaca di dalam sholat, kalau hafal boleh, boleh. Di luar sholat juga boleh. Boleh membacanya di waktu malam, boleh. Pagi hari, boleh. Sore hari juga boleh. Apalagi waktu Jumat ini, kita tahu hari Jumat ba'da asar itu waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak harus membacanya di waktu malam. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Apalagi kalau Bunda baca dalam sholat, subhanallah, banyak keutamaannya. Untuk 2 rakaat sholat itu di mana batasnya tuh Ustaz? Batas 1 rakaatnya kan panjang. Lebih utama Bunda tidak ada sebenarnya. Lebih utama dibaca secara utuh. Kepanjangan loh Ustaz kalau secara utuh. Nah, maka praktekkan di dalam sholat sunnah. Dalam sholat sunnah ini misalnya kalau tidak hafal surah Al-Mulk boleh baca Quran. Tapi dalam sholat sunnah kan itu kan 1 lembar setengah. Buat saja lah kalau Bunda sholat tahajud, ya, atau sholat duha. Ya kalau buat 4 rakaat ya bagi 4. Setengah gitu kan. Kan tidak ada masalah. Oh, jadi kalau untuk 2 rakaat umpamanya di separuhnya di mana? Bebas saja. Enggak ada benar. Tidak seperti surah-surah tertentu, contoh kalau Al-Baqarah 1 sampai 5, gitu kan? Kemudian ayat kursi ada tuh ayat khusus ya. Kemudian Ali Imran 10 ayat terakhir, ya. Tapi tidak dengan surah Al-Mulk. Al-Mulk itu dibaca secara utuh karena dia bagian dari surah pendek. Jadi jangan dipotong mudah. Ya, itu sebentar. Kalau teman-teman yang lain kita coba baca surah Al-Mulk 3 menit. Untuk baca surah itu 3 menit. Ya. Kalau ditambah sholat, buatlah 10 menit, berarti 13 menit. Insya Allah 13 menit sudah selesai. Kalau mau. Tapi kalau bagi orang-orang yang tidak keluar dari Qul Falaq Nas, sholatnya susah lah. Kalau tidak sampai Ustaz, tidak sampai ke 30 ayat tuh separuh. Tidak ada masalah Bunda. Cuman sebenarnya begini aturannya. Bunda kalau mau aturan di dalam membaca Al-Quran itu begini. Ini kita buat halaman pertama, halaman kedua. Baik, ini kita buat Al-Quran ya. Coba perhatikan. Sebenarnya Bunda, kita membaca Al-Quran itu bukan per halaman. Sunnahnya bukan per halaman, tapi per tema. Paham ya? Karena 1 halaman belum tentu 1 tema.
satu tema. Jelas. Saya tanya, apakah kita baca Al-Quran per juz atau per tema? Per juz. Apakah satu juz itu sudah pasti satu tema? Tidak. Tidak. Makanya begini, perhatikan di sini. Kita buat dari halaman dulu. Oleh karena kita orang Indonesia tidak tahu yang mana satu tema itu, iya kan? Maka dirumuskan oleh para ulama-ulama kita yang ada di Indonesia, dibuatlah tanda ain di samping. Tanda ain. Tanda ain ini singkatan dari al-qat'u. Al-qat'u. Al-qat'u itu artinya memutus. Ain ini udah yang di ujung ini diambil, ditaruh di samping Al-Quran. Paham ya? Jadi tanda ain itu adalah ain yang diambil dari lafaz al-qat'u. Al-qat'u itu artinya memutus. Artinya, Bunda kalau ingin memutus bacaan Al-Quran, bukan di akhir halaman, tapi tanda ain. Masih di akhir halaman Ustaz. Oke. Pokoknya setiap malam, setiap lembar gitu. Maka caranya begini, jika Bunda baca Al-Quran satu halaman, nah, Bunda lihat ada ayatnya di sini. Biasanya itu ketemu nanti satu halaman 3 baris ada tanda ain di sini. Berarti berhentinya di sini atau di sini? Di sini Bunda berhentinya. Sehingga ketika Bunda membaca Al-Quran, Bunda sudah membaca satu tema utuh, tidak gantung. Itu seperti kita kalau ngomong, Budi bermain bola di lapangan, Budi bermain, bola di lapangannya hilang. Itulah kalau baca di akhir halaman. Jelas ya? Jadi kedepannya, Ustaz, tapi ada Al-Quran Madinah nggak ada tanda ainnya. Maka jawabnya, karena yang nyetak itu orang Arab. Mereka paham apa yang mereka baca. Mereka tahu mana akhir kisah atau akhir tema. Makanya nggak dibuat tanda ain. Sedangkan Al-Quran terbitan Indonesia itu sudah banyak muncul tanda-tanda ain di samping. Itu sebagai rumus supaya kita membaca Al-Quran satu tema. Paham ya? Sekarang pertanyaan yang kedua, jika ternyata Bunda baca Al-Quran juz 1, Berapa ini? oke, kemudian ini buat juz 2, ada yang namanya istilah one day one juz ya. Iya. Satu hari satu juz. Berhentinya bukan di akhir juz 1, tapi berhentinya di awal juz 2 yang ada tanda ainnya. Nah, paham? Kalau Bunda lihat di juz 2, atau juz 3 menuju juz 4, juz 3, kemudian Bunda baca juz 4, Bunda lihat ada tanda ainnya. Ternyata ainnya satu halaman setengah di juz 4. Berhentilah di situ. Bukan di akhir juz 3. Paham? Itu sunnahnya. Maka pertanyaannya, mana lebih baik membaca surah panjang sepotong-sepotong atau membaca surah pendek tapi sempurna? Nah, itu jawabannya Bunda. Lebih utama Bunda di dalam sholat membaca surah pendek secara utuh daripada baca surah panjang namun sepotong-sepotong. Jelas? Ya. Ada tanda ainnya Bunda di situ? Ada ya? Nah, itu namanya al-qat'u. Kemudian juga singkatan dari al-ruku'. Al-ruku'. Al-ruku' ujungnya apa? Ain. Maksudnya apa? Bagi seorang imam itu seharusnya dia ketika ruku', ketika membaca surah panjang berhentinya di tanda ain. Maka contoh ya, innal alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, itu ayatnya di mana? Wa ulaika humul muflihun. Karena sudah satu tema bercerita tentang orang-orang yang beriman. Adapun ayat ke-6-nya sudah cerita tentang sifat orang-orang kafir.
Kalau Bunda baca berhentinya di ayat ke-6, kemudian Bunda stop di ayat ke-8, Bunda gabungkan jadinya satu cerita tentang orang yang beriman, satu lagi cerita orang kafir, tapi setengah. Bisa dipahami ya? Jadi kalau sholat Al-Baqarah, Bunda hafal umpamanya Al-Baqarah satu ayat, berarti satu tema. Jelas ya? Nah, bagaimana kalau Bunda baca Quran ternyata bla bla bismillahirrahmanirrahim, baca, kemudian Bunda stop karena ada tamu datang, tapi belum ada tanda air, belum berhenti pada tanda air. Bunda lagi baca Quran nih, tapi belum berhenti pada tanda air, ada tamu datang, atau nggak usah tamu lah, Bunda lupa mematikan kompor gas. Oke, setelah itu Bunda matikan kompor gas, tapi berhentinya belum tidak sampai pada tanda air, tapi pada ayat ini, buatlah di sini ya. Ini tanda air ayat 10 ya, umpamanya ayat 10 tanda air, tapi Bunda berhentinya di ayat ke-8. Karena berhubung tadi lupa matikan kompor, bagaimana cara memulainya? Cara memulainya bukan berhenti di sini, Bunda baca ayat ke-9, tapi Bunda mesti ulangi dari ayat sebelumnya. Rugi atau untung? Rugi atau untung? Nggak ada yang merugi Bunda. Bunda baca dari sebelumnya kan tetap dapat pahala juga. Kan patokannya satu huruf 10 pahala. Jadi kalau dibaca pun dari awal rugi, enggak, tetap untung. Jelas? Nah, idealnya seperti itu Bunda. Jelas ya? Dan kalau Bunda baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dzalika kitabul la raiba fihi. Waalaikumsalam, itu nggak boleh, itu makruh. Minimal dia harus sampai akhir ayat dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma Assalamualaikum, biarkan saja mereka mengucapkan Assalamualaikum sampai dulu habis satu ayat itu baru wa ulaika humul muflihun, sampai akhir ayat baru waalaikumsalam. Jelas? Ini kadang kita lihat Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, waalaikumsalam. Oh, gitu ya. Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Qatamullah, yang sana. Dan main sana. Qatamullahu 'ala qulubihim. Satu jangan cucu dan itu Ustaz. Kalau dapat cucu dan itu Ustaz, dia nggak mengalami kan? Ibu-ibu sambil baca Yasin sambil marahin anak. Ya, wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Besok dah boleh lagi. Baik. Nah, Coba dia jawab salah. kedepannya seperti itu Bunda. Itu adabnya. Ada Ya. mata-mata sedang maju Quran dah boleh. Jadi kalau baca Al-Quran itu semestinya sekali duduk itu memang habis. Jadi dulu kalau di masa Nabi dan generasi setelah hanya sekali duduk Al-Baqarah, gitu, baru selesai. Makanya dibagi-bagi, ya kan, Al-Baqarah surah panjang, itu kan ada surah pendek. Belakangan baru ada timbulnya juz. Juz itu tidak ada manfaatnya, hanya membagi Al-Quran saja. Al-Quran itu 30 bagian, kan gitu. Yang kita kenal dengan 30 juz. Baik, kita mulai. Nah, jadi kesimpulannya apa? Bahwa senantiasa kita membaca surah ini, ya. Dan mudah-mudahan nanti setelah kita bahas secara utuh, mari kita pelihara hukum-hukumnya. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah anjurkan, apa yang Allah larang dalam surah Al-Mulk ini, mari kita kerjakan. Supaya kita mendapatkan dua
satu diberikan wewenang untuk memberikan syafaat, kemudian yang kedua dihindarkan dari azab kubur. Kalau sudah hafal tidak harus berwudu. Membaca Al-Quran itu tidak harus berwudu, tapi sunnahnya berwudu. Ya. Kalau megang Al-Quran itu Ustaz, Memegang Al-Quran dalam keadaan berhadas kecil, sepakat para ulama boleh. Sepakat para ulama boleh. Anjurannya berwudu. Nah, tapi menyentuh Al-Quran dalam keadaan berhadas besar itu yang menjadi khilafiyah. Nah, menjadi Kemenak. maksudnya dia membaca Al-Quran tidak iya boleh udah boleh. Kalau bicara tentang fikih boleh, tapi kalau bicara tentang anjuran ya tentu lebih utama menutup aurat. Nabi SAW itu di malam hari membaca surah Ali Imran ayat terakhir dalam kondisi apa? Berhadas. Nabi membaca Al-Quran. Setelah itu apa? Baru Nabi berwudu kemudian sholat. Kapan Nabi berwudunya? Setelah membaca Al-Quran. Itu menunjukkan kata para ulama membaca Al-Quran dalam kondisi berhadas boleh. Yang diperdebatkan itu bunda dalam keadaan hadas besar, haid, junub. Nah itu yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Tapi lebih baik tidak. Nah, bagaimana dengan menyentuh mushaf terjemahan itu yang menjadi, ada yang membagi kalau untuk Al-Quran terjemah boleh, Al-Quran yang original tidak ada terjemahnya tidak boleh. Ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali walaupun Al-Quran terjemah. Baik, sekarang kita mulai dari ayat pertama. Perhatikan ayatnya. Berhubung surah ini panjang, saya catat poin-poin pentingnya saja nanti di Bapak tulis ya. Ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir." Maha suci Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, maksudnya Engkau ditujukan kepada Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kita mulai dari lafaz yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarak, maha suci Engkau. Terjemahnya atau tafsirnya adalah maha suci Engkau. Kita pahami dulu. Sabara itu terambil dari kata al-barakah. Al-barakah. Kalau bahasa kita apa? Berkah. Ya. Berkah. Apa arti berkah bunda? Arti berkah apa?
bermanfaat. Sering ngucapin berkah sama orang. Ya, semoga berkah. Berkah bermanfaat. Bermanfaat. Ya. Ada lagi. Berapa kali ngucapin berkah kepada orang? Sering. Dalam sholat ada nggak kata-kata berkah? Ada. Ada nggak dalam sholat kata-kata berkah? Ada. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul mubarakatus mubarakah. Itu berkah bukan? Mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Sering kita baca ya. Nah, apa arti berkah itu? Kalau kita lagi menghaji, lagi mendoakan mempelai pengantin, apa doanya? Barakallahu lakuma. Ya kan? Itu kan kita sedang mendoakan keberkahan. Lagi milad, ada namanya mabruk alfa mabruk. Berkah 1000 berkah. Apa arti berkah? Bunda kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkati Allah. Berkah itu dirahmati Allah. Bunda sering mendoakan teman kan? Ya, Masuk tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, kita sedang mendoakan keberkahan. Lagi-lagi apa arti berkah? Oh, berarti nggak berdoa selama ini Bunda. Karena berkah sendiri nggak tahu artinya. Masa berdoa nggak tahu apa yang diminta. Berdoa tuh enggak. Nah, berkah itu dari kedepannya nggak ada lagi kalau ditanya nggak tahu arti berkah ya. Jadi sehingga nanti kalau ada ungkapan berkah dalam sholat, Bunda tahu apa yang Bunda minta. Ketika Bunda mendoakan kepada orang barokallah, Bunda tahu Bunda sedang mendoakan apa untuk mereka. Nah, berkah itu dimana satu kathratul khair. Yang kedua dalaimun. Syarat berkah itu ada dua. Satu kathratul khair, yang kedua dalaimun. Kathratul khair adalah kebaikan yang banyak. Atau berlimpah. Yang kedua daimun, artinya abadi atau tidak pernah terputus. Atau tidak pernah hilang. Oke. Sehingga ketika kita mengatakan tabarok di dalam Al-Quran, Allah bimbing kita untuk menetapkan bahwa Allah itu tabarok. Maksudnya yang dimaksud dengan Maha Suci Engkau ya Allah, maksudnya sebenarnya asalnya ya Allah, Engkaulah sumber kebaikan yang banyak dan tidak akan pernah hilang. Engkaulah ya Allah sumber kebaikan yang banyak dan berlipat dan bersifat abadi. Itu maksudnya. Paham bukan? Oke, kalau begitu ketika kita sedang mendoakan seseorang, barakallah, kita sedang mendoakan semoga engkau mendapatkan kebaikan yang banyak atau berlimpah
akan pernah putus. Nikmat yang engkau terima di dunia itu akan tetap berlanjut nanti sampai kehidupan akhirat. Itulah yang disebut dengan berkah itu. Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita sedang mendoakan orang tersebut supaya Allah memberikan kebaikan yang banyak kepada dia dan bersifat abadi. Apakah selama ini berharap seperti itu ketika mengucapkan wabarakatuh? Ya, kedepannya Bunda, ketika kita mengucapkan wabarakatuh, itu maksudnya apa? Kita sedang mendoakan dua kebaikan. Kita mendoakan ini untuk Nabi. Assalamualaikum, keselamatanku atasmu wahai Nabi, warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya kami memohon kepada Allah agar engkau dirahmati, tapi kami juga memohon kepada Allah agar engkau wahai Rasul diberkahi. Maksudnya apa? Inilah dua ini, supaya Nabi itu mendapatkan kebaikan yang banyak. Artinya apa? Walaupun Nabi telah tiada, kita berharap kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi itu terus berlanjut. Nah, itu dia. Baik, jadi yang dimaksud sudah paham sampai ini Bunda ya? Oke. Yang dimaksud Maha Suci Engkau di Tabarak ini, Maha Suci Engkau ini dia ya. Satu, yang kedua, mudahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber kebaikan yang berlimpah atau abadi, maka tafsirnya yang dikemukakan oleh para ulama bahwa Allah selaku zat yang maha sempurna, yang memiliki sifat yang seluruhnya sempurna. Mudahnya Bunda, ketika kita membaca Tabarak, itu kita sedang menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku zat yang memiliki sifat yang seluruhnya sempurna. Kenapa? Karena yang ada di sisi Allah itu hanya ada baiknya saja. Gampangnya seperti itu. Jelas ya? Semua yang di sisi Allah itu hanya ada kebaikan. Kalau begitu apa artinya? Berarti hanya Allah lah yang maha sempurna. Pertanyaannya, apakah semua yang ada pada diri manusia itu kebaikan? Tidak. Enggak boleh. Karena manusia sampai kapanpun tidak akan sempurna. Pasti akan melakukan dosa. Iya kan? Pernah cemberut? Pernah cemberut? Oke, apakah itu semua dari segala sisi baik? Enggaklah. Kalau sudah cemberut saja pernah Bunda, berarti gugur lah. Nah. Pernah meninggikan suara depan suami? Nah. Apakah itu sempurna dari segala sisi? Enggak. Berarti yang memiliki itu semua siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi tabarak bahwa Allah selaku zat yang memiliki sifat yang seluruhnya sempurna. Berarti semua sifat-sifat Allah itu benar. Yang apa itu? Mulai itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, semuanya sifat-sifat Allah itu baik. Tidak berbeda halnya dengan manusia. Baik. Bukan hanya Allah itu Maha Suci, Maha Sempurna, Maha Baik,
Tapi Allah juga wahibul barokah. Wahidul Wahibul barokah. Wahibul barokah. Pemberi keberkahan. Pemberi keberkahan. Jadi subhanallah mudah. Allah tidak hanya maha baik saja, tapi dia juga memberikan keberkahan yang ada di dalam dirinya itu kepada orang-orang yang dia kehendaki. Paham ya? Tak berhenti baiknya itu pada zat Allah itu sendiri, tapi dia juga memberikan keberkahannya kepada orang lain. Contoh begini, sebutkan benda-benda yang sudah diberkahi oleh Allah. Benda-benda yang diberkahi. Karena Allah itu wahibul barokah, pemberi keberkahan. Ada sesuatu yang telah diberkahi oleh Allah. Sebutkan benda-benda yang diberkahi. Al-Quran. Al-Quran bukan benda. Al-Quran bukan benda dong. Air zam-zam. Air zam-zam. Apa lagi? Kurma. Apa lagi? Zaitun. Buatin. Apa lagi? Buatin. Buah tin. Apa lagi? Jintan hitam. Apa jintan hitam? Kismis. Nah, Apa itu sauda? Oke. Apa lagi? Siwa. Apa lagi? Air hujan. Air hujan itu sendiri sudah diberkahi. Tapi air hujan yang langsung turun dari langit tanpa ada perantara. Iya. Makanya kalau kita meruqyah seseorang, salah satu media itu pakai air hujan. Tapi jangan dari genteng gitu. langsung ya. Langsung itu dari langit. Itu minum mudah minum. Karena air itu berkah, akan mendatangkan kebaikan yang banyak. Karena memang sudah Allah tetapkan air hujan itu sebagai air yang berkah. Tapi kadang-kadang kalau kena hujan tuh kok jadi sakit, Ustaz. Hah? Kadang kena hujan jadi sakit, gimana tuh? Nah, sebenarnya bukan sakitnya bukan karena air hujan itu. Tapi yang menjadi masalah itu sejak kecil, dia sudah dibiasakan, sudah diiming-imingi, sudah dikatakan oleh orang tua, jangan kena hujan nanti demam. Karena belum terbiasa, orang kalau sudah terbiasa kena hujan nggak akan demam. Anak saya suruh saja mandi hujan, kecuali kalau ada petir. 4 tahun udah disuruh mandi hujan. Cuman kalau sudah katakan jangan mandi hujan nanti demam. Yang buat demam itu adalah ungkapan kuda jangan-jangan. Bawahnya Baik. yang banyak tuh benda-benda yang Atau semua benda-benda. yang di atasnya. Nah, air ruqyah juga diberkati ya. Terus bawahnya Ini dia. oh iya. Sekarang saya tanya, batu akik diberkahi? Enggak. Enggak. Karena nggak pernah disebutkan oleh Allah dan Nabi bahwa dari batu akik itu diberkahi. Kalau begitu jangan cari keberkahan dari batu akik. Dosa. Oh iya. Jelas ya. Nah, karena yang menetapkan benda-benda yang diberkahi itu siapa? Allah. Allah. Sekarang saya tanya, kuburan keramat itu diberkahi? Enggak. Maka jangan mencari keberkahan dari kuburan keramat. Sudah, ya. Dari sisi waktu,
Waktu yang diberkahi kapan saja Bunda? 30 menit sebelum subuh. 30 menit sebelum subuh. Itu waktu apa namanya? Waktu sahar. Sahar. Sahur. Sahar. Sahur Bunda. Ya. Sahur beda. Sahur itu apa? Sahur itu apa? Makan sahur. Sahur itu adalah waktu yang sebentar lagi akan memasuki waktu terbitnya fajar. Itu disebut dengan waktu sahur. Itu nggak tegak. Bukan, tidak ada makan sahur itu maksudnya makan di waktu sahur. Makan. Oke, saya tanya, kalau begitu sahur itu detik-detik menjelasnya habisnya waktu malam, itu kan disebut dengan waktu sahur. Apakah orang yang makan di jam 1 malam disebut sahur? Enggak, sudah. Sedangkan sahur itu sendiri adalah waktu yang sebentar lagi masuk waktu subuh. Nah, cuman sekarang sahur yuk. Jam berapa? Jam 11. Oke, waktu sahur. Apalagi kapan lagi Bunda? Setelah asar, menjelang maghrib. Menjelang maghrib. 30 menit menjelang maghrib. Jumat secara umum. Nah, waktu jam 5. Kemudian Jumat khususnya di waktu Asar. Setelah asar. Kemudian apa lagi? Senin dan Kamis. Kemudian bulan Ramadan. Wabil khusus 10 malam terakhir itu waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keberkahan pada waktu itu. Maka carilah keberkahan pada waktu itu. Demikian juga benda-benda itu ada yang sudah diberkahi oleh Allah. Maka carilah keberkahan melalui benda-benda ini Bunda. Madu diberkahi? Ya. Sudah punya madu semuanya? Jangan pakai di, Pak. Jangan pakai Jangan pakai di. Bukan madu yang berjalan ya. Baik. Madu Bunda, ganti yang sudah tidak muda lagi ini, nggak usah lagi konsumsi gula. Ganti gulanya itu dengan madu, minum teh pakai madu. Ya. Kalau Bunda lanjutkan bakalan gini-gini Bunda. Nah, sekarang saja sudah nampak. Ya, banyak Ustaz. Rasulullah para sahabat di umur 60-70 tahun baru mereka banyak berperang. Mengendarai kuda berperang. Kita kalau umur 60-70 tahun ngapain? Sudah siap-siap mau mandi Bunda. Tempat. Saya siap, Ustaz. Oke, masalah kita ini saat ini adalah kurangnya menjaga pola kesehatan. Bukan kurang tidur, kurang menjaga makan. Orang yang ngantuk di pagi hari itu bukan kurang tidur, tapi kebanyakan makan. Atau makannya itu salah, yang dia konsumsi karbohidrat. Kalau ikut Nabi sudah, itu mesti proteinnya lebih banyak. Kita kalau mau mengetahui orang itu kaya atau tidak, lihat yang dia lebih banyak. Kalau nasi dalam piring, mana lebih banyak protein atau karbohidrat? Nasi setumpuk, ikannya secuil. Menunjukkan kita orang miskin sebenarnya. Karena protein mahal. Mau dibuat, mau dibalikkan gitu kan proteinnya kayak macam nasi nggak bisa kan? Nasi banyak, ayam sepotong. Tapi banyak. Baik, kita lanjutkan ya. Dari sisi benda, waktu, tempat, sebutkan tempat-tempat yang diberkahi.
Mekah, Madinah, masjid, dan semua tempat yang di dalamnya ditunaikan zikrullah. Itulah tempat-tempat yang diberkahi. Jadi kalau rumah nggak ditunaikan sholat Al-Quran, itu tempat nggak diberkahi. Hiburan. Ya, semua tempat-tempat yang di dalamnya itu dilaksanakan zikrullah. Baik. Amal yang diberkahi. Amal ini. Kalau berkah kan tadi udah kebaikan yang banyak, kemudian bersifat abadi. Sebut amal yang diberkahi apa? Sedekah. Semua amal yang dilaksanakan sesuai pedoman dan diniatkan dengan ikhlas. Berarti orang yang sholat hanya sebatas ingin dunia, itu berkah atau tidak? Kenapa? Hanya dunia, tidak berlanjut untuk kehidupan akhirat. Orang yang berdoa, yang dia minta hanya nikmat dunia, apakah doa itu masuk ke berkah? Tidak. Jadi doa yang diberkati itu apa? Yang berlanjut sampai kehidupan akhirat, itu maksudnya Bunda. Maka jangan sampai kita yang meminta sesuatu yang sifatnya sementara, sedangkan Allah inginkan dari kita itu supaya kita mendapatkan nikmat yang abadi. Ya. Baik, kita lanjutkan. Tabarak. Sudah kita pahami arti tabarak, maha suci Engkau. Maksudnya maha suci Engkau ya Allah. Kemudian kita lanjutkan Al-Muluk. Lihat di situ. Biyadihil muluk. Biyadihil muluk. Yang di tangannya lah segala kerajaan. Yang di tangannya lah segala kerajaan. Apa maksudnya? Boleh dicatat. Maksudnya adalah hanya Allah yang memiliki secara mutlak langit dan bumi, dunia dan akhirat. Yang dimaksud dengan di tangannya lah segala kerajaan, maksudnya hanya Allah secara mutlak yang memiliki langit dan bumi, dunia dan akhirat. Langit yang memilikinya adalah Allah, bumi juga demikian, dunia ini yang memilikinya adalah Allah, akhirat juga demikian. Kemudian Allah tutup, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, dan Dia maha kuasa. Lihat saja terjemahnya Bunda, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini ayat Bunda berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Kenapa? Karena semua yang ada di alam semesta ini itu milik Allah. Maka yang berhak untuk menguasai itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya ini dia Bunda. Ya. Oleh karenanya tidak ada satupun yang bisa keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud dengan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seseorang kalau dia menciptakan mesin, paham enggak dia jika di dalam mesin itu ada kerusakan? Jika mesin itu ada kerusakan, bisakah dia memperbaikinya? Kenapa? Karena dia yang menciptakan. Logika kita mengatakan demikian. Kenapa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu? Karena semua yang terbentang di alam semesta ini Bunda, itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Apa contohnya? Yang mematikan siapa? Yang menghidupkan?
yang memuliakan, yang merendahkan derajat seseorang, yang menurunkan penyakit, yang menyembuhkan penyakit. Allah. Semuanya adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, yang dibesarkan penyakit atau Allah? Ini jawaban jujur. Yang dibesarkan penyakit atau Allah? Jawaban jujurnya yang mana benar? Penyakit atau Allah? Ya, soalnya besar penyakit. Kan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang dibesarkan penyakit atau Allah? Yang menurunkan penyakit siapa? Allah. Harusnya yang dibesarkan siapa? Allah. Bukan penyakit itu. Nah, Allah dengan segala gangguan-gangguan yang ada di bumi ini, mana yang lebih besar? Allah. Kalau begitu yang kita hebatkan gangguan-gangguan itu Allah atau Allah? Allah Subhanahu wa taala. Mana lebih besar? Dunia atau pencipta dunia itu? Yang dibesarkan yang mana? Dunianya atau penciptanya? Penciptanya. Serius? Jadi jangan sampai kita menganggap bunda, oh coba kita lihat. Pernah lihat matahari secara langsung? Pernah. Bunda pernah melihat matahari itu secara utuh? Enggak. Kenapa? Nggak bisa, kan separuh. Silau, ya gitu aja. Nah, terasa nggak selama ini bunda? Ya Allah, kalau melihat cahaya matahari itu saya nggak mampu. Bagaimana dengan melihat cahaya? Jadi sebenarnya kalau lihat matahari saja itu tambah iman kita. Cuma selama ini kalau lihat matahari nggak mikir. Hah? Iya. Sekarang yang menjadi pelajaran bagi kita, kalau melihat matahari itu kita tidak mampu, bagaimana dengan cahaya Allah? Itu sebabnya kita bisa nanti melihat Allah ketika di surga. Dan setelah tubuh kita di-upgrade, baru layak kita bisa melihat Allah. Bagaimana? Sedangkan Nabi Musa saja tidak bisa melihat cahaya Allah, apalagi wujudnya. Cahaya Allah saja itu maka hancurlah bukit Tur itu. Ya, mohon maaf, Tur Sina itu. Karena Tur itu artinya bukit ya. Bagaimana dengan wujud Allah? Jadi kalau lihat matahari, Allah. Kalau begitu yang kita besarkan matahari atau pencipta matahari? Pencipta matahari. Bunda kalau lihat gedung tinggi, yang terpikir sama Bunda apa? Satu, yang Bunda kagum dengan gedung itu, Bunda kagum dengan konsultannya, atau Bunda kagum dengan pencipta konsultan itu? Pencipta. Ya, kadang-kadang. Nah, coba kalau masih mantap kali lah gedung ini ya. Siapa arsiteknya? Kalau masih kepikiran berarti tauhidnya bermasalah dalam lain. Jelas ya? Yang menghancurkan pasukan berkanya siapa? Burung apa? Atas kehendak Allah. Mana lebih hebat, burung atau pencipta burung itu? Jangan sampai mudah terkagum-kagum dengan burung itu gitu kan. Tapi tidak Terbayang dengan pencipta burung itu. mantap kan? Mantap. Keras ya. Iya, lihat nih. Jadi ketika kita benar-benar membaca ayat ini, kalau benar-benar menusuk ke kolom kita, tabarakalladzi
biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Engkau ya Allah Maha Suci, di tanganmu segala kerajaan, apa saja engkau kuasai, dan engkau maha menguasai atas segala sesuatu. Maka yang muncul di dalam hati kita ini, kita tidak akan pernah menghebatkan makhluk, kita tidak akan pernah menghebatkan diri kita, karena selama hidup kita yang kita hebatkan adalah Allah. Kita akan menganggap penyakit-penyakit yang menghampiri kita saat ini itu kecil, Bunda. Yang besar itu adalah Allah. Semua penyakit-penyakit itu remeh. Yang besar itu adalah pertolongan Allah. Dia tidak akan pernah membesarkan makhluk melebihi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar memang ayat ini menusuk ke dalam jiwanya. Tapi kalau dibaca tanpa penerapan, tetap yang dia besarkan dirinya, yang dia besarkan makhluk. Bagaimana ceritanya dia membesarkan makhluk, padahal makhluk itu sendiri bergantung kepada Allah. Kok bisa dia menggantungkan hidupnya kepada makhluk? Kan gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya semuanya mudah, yang ada di alam semesta ini kecil, yang besar adalah kalau mudah baca ayat ini saja dengan duduk dengan pemahaman yang benar. Mudah baca ayat pertama, karena surah ini termasuk juga surah Ruqyah. Mudah baca ayat pertama saja, itu bisa mendeteksi orang itu terkena gangguan atau tidak. Kalau dia baca dengan pemahaman yang benar. Karena dia menganggap semua setan-setan itu kecil. Yang besar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap semua gangguan-gangguan yang ada pada tubuh manusia itu kecil. Yang besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ayat pertama. Makanya kita kan selalu berzikir ya, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, Allahumma la mani'a lima a'taita. Tidak ada yang bisa menahan kalau engkau memberi. Wa la mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak apa namanya? Allahumma la, tidak ada yang bisa mencegah kalau engkau memberi, dan tidak ada yang bisa memberi kalau engkau menahannya. Itu kan tidak diingatkan terus. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Baik. Sekarang kita tanya, oleh karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha berkuasa atas segala sesuatu, apa bentuk kuasa Allah itu? Maka Allah sebutkan ayat kedua. Di antara bukti Allah itu Maha berkuasa, lihat ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang telah menciptakan al-mauta, hidup, kematian, wal hayata, hidup, liyabluwakum, untuk memuji kalian, ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amalan, yang lebih baik amalnya, wa huwal azizul ghafur, dan dialah Maha perkasa lagi Maha pengampun. Di antara bentuk kuasa Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa Allah yang menghidupkan, Allah pula yang mematikan. Itu kan bentuk kuasa Allah. Saya tanya dulu, kematian dan kehidupan itu makhluk atau bukan? Kematian, Allah katakan yang telah menciptakan mati dan hidup. Saya tanya, mati dan hidup itu makhluk atau bukan? Makhluk. Makhluk? Ya. Kenapa makhluk? Ciptaan Allah kan Karena diciptakan. Maka jangan katakan lagi
Mati dan hidup itu bukan makhluk. Segala sesuatu yang diciptakan disebut dengan makhluk. Yang menciptakan disebut dengan apa? Khaliq. Boleh. Jadi kita sepakati dulu Bunda bahwa kematian dan kehidupan itu makhluk. Kemudian yang kedua, kematian dan kehidupan itu kehendak siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya? Apa? Ini ayat ini Bunda. Iya. Lagi. Dalilnya ayat ini. Alladzi khalaqal mauta, yang menciptakan kematian dan kehidupan. Berarti yang menghendaki siapa yang mati dan siapa yang hidup itu Allah. Dua. Yang ketiga, mana dulu? Mati dulu atau hidup dulu baru mati? Hidup dulu, mati dulu. Mati dulu, hidup. Sadar dulu, Ustaz. Sadar, mati dulu. Hidup dulu. Mati dulu. Ayat ini tidak. Mati dulu. Yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Mati dulu. Sadar nggak selama ini Bunda? Nggak sadar. Nah, setelah dibaca iya ya, itu pentingnya tadabbur itu Bunda. Baru mikir iya ya, selama ini bahwa Allah mendahulukan apa? Mati dulu baru hidup. Tapi sebelum ada itu kita mati namanya, Ustaz. Nah, ini beberapa alasan yang diungkapkan oleh para ulama. Kenapa Allah mendahulukan kematian baru kemudian kehidupan? Karena logika kita akan mengatakan yang ada hidup dulu baru mati kan gitu. Pertama, kita berawal dari nutfah, ya. Nutfah. Di saat status kita ini masih sebatas sperma, hidup kita? Hidup? Enggak, Bunda. Setelah itu berapa hari di sini? Berapa hari? 40 hari. Setelah itu alaqah. Berapa hari? Berapa hari? Alaqah itu segumpal darah. Ini ibu-ibu yang paham, ibu-ibu kan yang melahirkan. 40 hari. Kemudian segumpal lagi. Berapa hari? 40 hari. Total berapa? 120 hari. Berapa 120 hari? 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Baru di roh ya. Oke. Di saat sudah mudghah ini segumpal daging baru ditiupkan ruh. Berarti hidup kita. Kapan kita mulai hidup? Saat umur berapa? 4 bulan dalam kandungan kita. Berarti sebelumnya apa? Mati kita. Nah, jelas ya. Sebelum ini kita mati Bunda. Nah, ada kegiatan? Oh, baik. Jadi awalnya kita ingin mati, kemudian baru hidup. Makanya di umur 4 bulan ini, mohon maaf sekali, jika ada yang keguguran sebelum 4 bulan, cukup dikuburkan saja. Karena dia masih seolah daging. Oke. Tapi jika ternyata dia keguguran setelah 4 bulan, kata para ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Muhadzab, wajib melaksanakan fardu kifayah sama seperti orang dewasa. Berarti dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian dikuburkan. Kenapa? Karena dia sudah menjadi manusia seperti itu.
Hanya saja nanti ulama berbeda pendapat apakah harus diberi nama Ustaz. Ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan mesti diberi nama, sebagian yang lain tidak. Kenapa? Karena dia sudah menjadi manusia walaupun dia keguguran di umur 5 bulan, 6 bulan tetap diberi nama. Kalau ketahuan jenis kelaminnya. Karena nanti di akhirat dia dipanggil dengan nama itu. Bunda-bunda yang mohon maaf yang benar-benar keguguran mungkin yang sudah 6 bulan itu kasih nama. Kalau ketahuan jenis kelaminnya. Bagaimana kalau tidak tahu jenis kelaminnya? Maka sebagian ulama mengatakan yakini kira-kira apa yang kita inginkan, laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan dibangkitkan dia nanti dalam kondisi perempuan. Kalau kemarinnya ada kasih nama. Kasih namanya, yang sudah terlanjur tetap kasih nama bunda. Bagaimana dengan akikahnya Ustaz, anak yang meninggal? Akikah kan lahir. Belum, karena kan Nabi mengatakan kullu ghulam. Ghulam itu setelah dilahirkan. Anak yang statusnya setelah dilahirkan sampai sebelum balik itu disebut dengan ghulam. Sehingga sebenarnya akikah itu tidak harus di hari ke-7, 14, 21. Yang penting sebelum balik dia masih boleh diakikahi. Anak yang meninggal sebelum Anak lahir. yang meninggal sebelum lahir berarti Ketika belum lahir. dikatakan ghulam. Ghulam itu Lahirnya punya tidak bernyawa begitu. Lahirnya tidak bernyawa. Apakah itu ada kewajiban akikah? tidak. Jadi gini, kata Nabi kan kullu ghulam, setiap anak yang dilahirkan. Ya kan murtahanun bi aqiqatihi, tergadailah dengan akikahnya. Maksudnya itu rahina murtahanun bi aqiqatihi, maksudnya ketika dia lahir sebenarnya begitu anak itu lahir sudah boleh diakikahkan. Sudah boleh, tapi sunnahnya di hari ke-7. Kalau tidak bisa di hari ke-7, hari ke-14. Kalau tidak, hari ke-21. Kalau juga tidak mampu, jangan lihat kalender lagi. Kapan mampunya? Imam Nawawi mengatakan bolehnya seseorang mengakikahkan dirinya sendiri. Jadi ibu-ibu yang dulu belum diakikahkan sama orang tuanya, itu menurut Imam Nawawi boleh mengakikahkan diri sendiri. Yang penting tak perlu lagi undang grup marawis atau potong rambut atau naik-naikan. Jadi baik ya, cukup sedekah saja atau botak pula kan. Lanjut. Nah, setelah kita pahami bahwa sebenarnya kematian dan kehidupan itu adalah makhluk, kematian dan kehidupan adalah kehendak Allah. Kemudian kita sebenarnya diciptakan Allah berawal dari mati dulu, baru kemudian hidup, baru kemudian dilanjutkan dengan kematian, setelah itu dihidupkan kembali. Beberapa alasan yang diungkapkan oleh para ulama kenapa di dalam surah Al-Mulk ini di ayat kedua ini Allah mendahulukan kematian baru kehidupan. Silakan dicatat beberapa alasan yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Pertama, yang kedua ya Bunda, ini yang pertama tadi. Yang pertama tadi itu ya, yang kita tulis. Yang kedua. Yang kedua adalah Allah menciptakan manusia untuk menemui kematian di dunia. Agar mereka menemui kehidupan sesungguhnya di akhirat. Allah menciptakan manusia
untuk menemui kematian di dunia agar mereka menemui kehidupan sesungguhnya di akhirat. Sudah? Nah, kita bahas dulu. Kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk beribadah. Bukan, dalam konteks ini mudah. Supaya menemui kematian kita di dunia. Kita diciptakan oleh Allah supaya kita menemui kematian kita di dunia. Untuk apa kita mati di dunia? Supaya kita menemui kehidupan sesungguhnya di akhirat. Kan itu? Pola pikir kita dibalik oleh Allah mudah begini, coba perhatikan. Hidup di dunia ini kan sementara, kebahagiaannya sementara, sedangkan hidup nanti di akhirat kebahagiaannya dan sengsaranya abadi kan? Kan begitu? Oke, kita hidup ini tuh apa? Untuk hidup selamanya kan? Tidak, amalnya. Kita hidup saat ini di dunia untuk apa? Beramal. Untuk hidup selamanya nanti mudah. Syarat untuk hidup selamanya apa? Untuk beramal. Mati. Pahalnya ada. Itu bagaimana jawab? Syarat masuk surga apa? Banyak. Mati. Kalau ingin masuk surga harus mati dulu. Karena soleh lah dulu Ustaz. Kau namanya bisa masuk surga. Mati. Iya, kita paham itu bunda. Itu udah cerita udah cerita. Mati sudah. Bunda mau masuk surga? Oh. Syaratnya apa? Mati. Mati. Jadi syarat masuk surga itu harus mati. Bunda. Jadi kita diciptakan Allah supaya menemui kematian kita di dunia. Proses kita menuju kematian itulah yang dimaksud dengan amal soleh. Untuk apa kita mati? Supaya kita nanti mendapatkan kehidupan sesungguhnya di akhirat. Jadi kalau sampai ada orang yang sampai lalai dia gara-gara yang sementara ini, itu seakan-akan begini, mengorbankan kehidupan abadiku untuk kehidupan sementara. Kan bodoh itu jadi manusia bukan? Gara-gara harta tinggal sholatnya, gara-gara harta putus silaturahmi, gara-gara harta durhaka kepada orang tua, gara-gara harta berbohong, gara-gara harta menzolimi orang lain, gara-gara harta putus hubungan kekerabatan. Itu seakan-akan seperti ini tuh. Kukorbankan kebahagiaan abadiku hanya untuk kebahagiaan sementara. Orang-orang yang sampai saat ini enggan bersedekah, enggan berzakat, itu pola pikirnya begini. Kalau aku mengeluarkan harta, maka hartaku berkurang. Kalau hartaku berkurang, kesenangan duniaku berkurang. Kan gitu tuh. Makanya orang-orang yang bakhil itu pasti bermasalah imannya tentang kehidupan akhirat. Itu pasti bermasalah. Dia nggak percaya dengan kehidupan akhirat. Yang dipikirannya, yang di otaknya, keluarkan uangku, nanti berkuranglah hartaku. Kalau berkurang hartaku, sudah otomatis berkuranglah kesenangan dunia. Yang mana yang dia dahulukan? Dunia. Apa dia sadar sebenarnya ketika dia tidak bersedekah, dia sebenarnya sudah mengingkari hari kebangkitan. Kurang keimanannya tentang kehidupan. Jelas sampai sini? Kita lanjutkan yang ketiga. Alasan yang ketiga kenapa Allah mendahulukan kematian, baru kemudian kehidupan. Untuk mendorong manusia agar mereka lebih banyak mengingat kematian.
karena kehidupan sesungguhnya nanti di akhirat. Jadi didahulukan kematian Bunda, kata Imam Al-Qurtubi, di antara alasannya supaya apa? Mendorong kita bahwa dalam hidup ini yang lebih kita ingat apa? Kematian. Orang kalau sudah melekat 24 jam dalam sehari, kematian itu kira-kira bagaimana? Takut. Semangat dia beribadah. 3 keutamaan orang kalau sudah di kepala ingat kematian. 1, dia akan menyegerakan bertaubat. Kemudian yang kedua, dia akan qanaah, merasa cukup. Yang ketiga, dia akan semangat di dalam beribadah. Orang kalau tidak ingat mati, maka lahir dampak buruknya 3 juga. 1, dia akan menunda taubatnya. Kenapa orang menunda taubat? Rasanya Karena tidak ingat mati. Kenapa selalu merasa dalam hidup tak cukup? Tidak ingat mati. Kenapa malas beribadah? Tidak ingat mati. Kalau begitu yang lagi kita ingat apa? Mati. Kenapa Bunda hadir di sini? Kenapa Bunda dulu nggak ngaji waktu muda? sampai Karena dulu nggak ingat mati kan? Penting nggak ingat mati. masih muda, masih panjang, masih Mudah kemarin aku dalam umur sendiri. Coba ingat matinya dari dulu Bunda. Bunda sudah tadabbur Al-Quran 30 juz. Udah lama deh Ustaz. jadi serasa Nah, Bunda Nggak tahu Ustaz. jadi ngajar malah jadi sudah ingat matinya kan? itu masuk sekolah agama ngapain sekarang Iya. Lagi disuruh orang tanda tangan. Coba minta tolong tanda tangan ini, lihat ingat mati dia. Kira-kira mau nggak tanda tangan ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahaya ya, tanda tangannya ini, gitu kan? Lagi ngomong dia, lagi ngomong kotor, ingat mati dia. Kira-kira mau nggak dia ngomong itu? Ya. Karena nggak ingat mati lah makanya ngomong itu dia, ngomong kotor dia. Kita ke kuburan untuk apa? Ingat mati atau untuk mendoakan orang yang di kuburan? Dua-duanya. Mati juga Ingat mendoakan mati juga. Bunda, kalau mendoakan dari ujung belahan bumi mana pun sampai, ya kan? Maka hati-hati kalau sampai ke kuburan nggak ingat mati, keras kalilah hatinya tuh. Tapi kalau nggak Kok mati bisa dia main TikTok selfie di kuburan gitu kan? sendiri. Mana sepi? Sendiri dalam pikiran. Terima kasih ayah, engkau telah berjasa dalam hidupku. Like and share. Ada kita lihat anak-anak sambil tiktokan, sambil joget-joget di kuburan. Jadi subhanallah Bunda. Itu baru sebentar saja Bunda. Kalau bagaimana kalau setiap detik di kepala kita ini ingat mati, kitalah yang terbaik akhlaknya. Kitalah yang terbaik akhlaknya. 24 jam kita ingat mati. Mau melangkah, ya Allah ingat mati. Kira-kira baik gak untuk akhirat saya? Nggak akan mau dia melangkah. Mau ngomong ingat mati. Kira-kira baik gak untuk akhirat saya? Nggak mau dia akan ngomong. Dia pastikan bahwa setiap apa yang dia lakukan dalam hidup ini itu baik untuk akhiratnya. Itulah orang yang ingat mati. Kita sapa untuk apa? Ingat mati? Safar itu kan supaya ingat mati Bunda. Kan safar bagian perintah Allah. Berarti tujuannya untuk mengingat Allah. Safar makin taat atau makin lalai? Taat. Doa terus. Kalau ada orang safar makin lalai berarti bermasalah safarnya. Ingat mati. Jelas ya. Jadi kita safar itu untuk Allah.
Bunda pernah lihat orang sunsetan tinggal sholat maghribnya? Coba tuh masih Bunda pergi ke Tablau Padang, iya kan? Untuk apa? Melihat kebesaran Allah. Judulnya melihat kebesaran Allah. Nah, Tapi sekarang laki-laki udah ada perempuan masjid. makan jagung nggak sholat maghrib. Tapi udah ada masjid di dekat Tablau sekarang. Ya ada masjid tapi tak sholat. Orang ada sholat. Orangnya Judulnya apa? Maksudnya Sunset. Masjid Al-Hakim. Orang kalau lihat matahari saja mau tenggelam ya Bunda, dia teringat ya Allah bentar hari itu waktu. Sekarang matahari itu bagaikan umur saya yang sebentar lagi akan tenggelam. Iya kan? Lihat matahari, kita lihat umur kita Bunda. Ini kan waktu asar semua nih. Kita maghrib Ustaz. Hampir Waktu maghrib. asar, bentar lagi matahari tenggelam. Jadi lihat matahari ini Bunda pulang keluar lihat matahari Allah. Ingat mati Bunda. Jadi kau nak mari jom belajar lah. Baik. Dia tahu betul. Dia lama macam ini. Mama dulu nak belajar. Baik. Kita tamat 30 juz kata. Tamat itu 30 juz kalau dari dulu. Mau melihat penciptaan alam semesta ini perintah Oh, Allah. dia lagi sampai kalian. Makanya Allah katakan Oh, lama kerja Bismillah. mana itu kan? Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ini sebenarnya kita lihat gunung. masing-masing kan. Bunda pernah lihat gunung, lihat langit? Nah, Pernah. Melihat langit itu perintah Allah. ya. Perintah. Allah. Iya. Coba lihat surah Al-Mulk ini di ayat setelahnya. Coba perhatikan. Yang Ayat menciptakan ketiganya. tujuh langit berlapis-lapis. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-sekali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Lihat langit itu, adakah yang tidak seimbang? Tidak. Setelah itu lihat ayat keempatnya lagi. Sumarji'il basara karrataini yanqalibu ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Maksudnya berulang-ulang lihat langit itu. Adakah yang cacat? Tidak. Pernah lihat langit Bunda? Pernah. Sadar nggak melihat langit itu perintah Allah? Enggak, tapi lihat. Tapi suka lihatnya. Apalagi kalau hijau lagi sadar. Apalagi kalau Lihat dia langit biru ya. saja Bu. Sebenarnya punya Nabi keluar lihat langit sudah beribadah. Melihat langit saya sudah beribadah. Karena kita sedang menjalankan perintah Allah perintahkan kita lihat langit itu berulang-ulang. Kamu lihat adakah yang cacat dari langit itu? Nggak ada. Padahal dia sedang menahan benda-benda yang berat seperti Mars, Jupiter, Pluto dan lain-lain, bintang, bulan. Tiang tak ada. Oh, tiang tak ada. Iya. Paham ya Bunda? Ya. Tanpa penopang, tanpa gantungan, tidak ada keretakan. Kita kalau lihat rumah kita sadar kita, ya Allah, memang lah ya. Besar kalilah kuasamu, hebat kalilah engkau ya Allah. Bisa menciptakan langit sebagai kenopi bumi, tapi tidak ada keretakan, tanpa ada tiang, tanpa ada gantungan. Ini ya, bangun rumah keluar 200 juta, pakai tiang, masih ada letak lagi. Udah pakai tiang sudah, pakai fondasi sudah, pakai tiang sudah. Tiangnya berapa? 10, masih ada letak? Masih. Serasa nggak kebesaran Allah itu? Saya pernah ketemu dengan jamaah terlambat ngaji, Ustaz izin Ustaz terlambat. Jadi saya marah-marah sama security. Kenapa marah-marah Bunda? Iya, waktu saya ngambil uang di bank di ATM BSI, nggak keluar uang saya, sudah saya ambil 2 juta Ustaz. Marah-marah saya marahi semuanya security dan lain sebagainya. Cuman kata security-nya, namanya buatan manusia Bu. Kalau buatan
tahun belajar tadabbur nggak kepikir ke situ saya bilang. Mantap. 4 tahun ibu itu tadabbur Quran, nggak terpikir dia. Namanya buatan manusia. Ya pasti ada Kenapa urutannya. Pak security yang dimarahin? Jangan sampai kalah sama security lah. Lagi muda, kenapa Allah mendahulukan Kematian. kematian baru kemudian kehidupan? Tapi kita tutup sampai sini. Saya ngejar waktu juga muda. Ada kajian siang maghrib. Jadi saat nanti diingatkan yang Bu Indra, yang nomor berapa jadi? 3 barusan. Berarti lanjutannya yang keempat. Rahasia kenapa Allah mendahulukan kematian baru kemudian kehidupan. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi kalau keluar dari sini belum lagi nggak ingat mati parah. Satu-satunya yang pasti dalam hidup ini. Baik, alhamdulillah kita cukupkan sampai sini. Ini cukup lama nih Bunda. Mungkin 2 bulan. Namanya. Enggak apa-apa, Ustaz. Bulan 11 saya apa Bunda?